Shalom. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Wow. Tepuk tangan buat para pentarung kerajaan Allah yang duduk di bagian sini. Hamba Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan buat para majelis jemaat. Tepuk tangan buat semua jemaat. Tepuk tangan buat panitia. Tepuk tangan buat penyertaan Allah yang hebat. Kita kembali merayakan Natal 2023 menuju 2024 yang lebih baik. Sekali lagi tepuk tangan yang paling keras buat Raja segala raja. Saya Pendeta Denny Markus, Gembala Pembina Gereja Kristen Kristen Church Kupang. Kalau Anda ke Kupang, ada ibadah di gedung Ultimate Polda NTT. Saya pakai gedung ini. Ketika saya rintis jemaat, sudah bertumbuh berkembang sekitar 500-an jiwa. Saya persembahkan, percayakan jemaat itu kepada istri saya tercinta yang ada di sini depan ini. Beliau adalah gembala jemaatnya dan saya gembala pembina, dipercaya juga oleh sinode kami sebagai pimpinan wilayah Christian Christian Church untuk membawahi wilayah Indonesia Timur 14 provinsi. Saya juga diminta untuk menjadi ketua sinode sejak umur 34 tahun, tapi saya tolak. Bukan karena tidak suka jabatan, tapi ada banyak pekerjaan penting harus saya kerjakan. Kita terima jabatan banyak-banyak baru tidak maksimal, bilang orang sebelah percuma. Jadi saya tidak itu aktivitas saya selain daripada pelayanan. Mungkin bagi beberapa saudara tidak suka, menyesal, tapi saya harus bicara juga. Saya hari-hari ini terlibat dalam dunia politik, dikontrak menjadi ketua pemenangan di Provinsi Papua, didatangkan oleh calon-calon pejabat di sana sebagai ketua pemenangan. Hari ini juga saya terlibat di pembekalan partai karena sedikit punya kemampuan di bidang itu, di bagian survei dan juga konversi elektabilitas, sehingga saya dipercaya Tuhan ke sana. Saya pikir perkenalan saya cukup di situ saja. Sampah kita ini kalau bicara banyak tentang kita harus bicara tentang Yesus yang luar biasa ini. Perkara hari ini yang harus kita akui bahwa mungkin Anda hidup di satu RT dan Anda minoritas. Anda hidup di satu kecamatan dan Anda minoritas di situ. Tetapi dari pergerakan 3,5 tahun dari bayi ajaib yang kemudian disebut Yesus dalam pelayanannya di muka bumi ini, pada data sensus penduduk dunia 2023, penduduk dunia hari ini sudah menembus hampir 8 miliar. Dan dari pergerakan bayi ajaib yang kita rayakan hari ini dengan penuh martabat dan kebanggaan, pengikutnya menguasai mayoritas daripada populasi. Hari ini Kristen menjadi penduduk terbanyak di dunia yang merayakan Natal. Kita minoritas di sini, tapi mayoritas di bumi. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Persoalan ini, walaupun sudah ada dinubuatkan sebelumnya bahwa keturunannya akan menginjak ulang, tetapi nubuatan yang paling jelas bukan pada zaman Adam itu. Yang paling jelas yang dinantikan oleh bangsa Israel adalah 700 tahun sebelum Yesus hadir di bumi. Nabi Yesaya menubuatkan dalam Yesaya 7 ayat 14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia akan dinamakan Immanuel. Yesaya 9 ayat 6, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita.
yang terjadi ketika Nabi Yesaya bernubuat tentang hal ini? Dia pun belum tahu kapan Yesus akan hadir. Maka saya pastikan bahwa pada waktu nubuatan didengar, ketika seorang ibu melahirkan anak laki-laki, mereka mempertanyakan, jangankah ini? Apakah ini? Mungkin ini. Tahun kedua belum terjadi apa-apa. Tahun ketiga belum terjadi apa-apa. Ganti tahun. Yang mendengar nubuatan sudah meninggal, pesan tetap ditulis. Mereka membaca tahun demi tahun. Yang didengar kembali meninggal. Yang mendengar 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 meninggal. Keturunan lapis keturunan. Keturunan lapis keturunan meninggal. Dan orang tidak tahu mana yang dipastikan, yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, termasuk Nabi itu sendiri. Tapi dengar baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kehebatan Allah kita, walau lambat laun kebenaran pasti terjadi dan terungkap. Tepuk tangan buat kekuasaan Tuhan yang abadi. Saya tidak lama bicara tentang sejarah, tapi saya mau bertanya bagi kita semua, kenapa Yesus harus datang ke dunia? Yesus datang ke dunia bukan untuk kita bakar lilin Natal dan dengar kata sambutan berjalan. Yesus datang ke dunia karena dengar baik, neraka itu serius. Yesus datang ke dunia karena kebinasaan adalah masalah serius. Roma 6 ayat 23 berkata begini, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Yesus datang ke dunia karena kalau kita hidup dalam dosa, kita pasti binasa. Bahkan Paulus mengatakan hal-hal hebat dalam surat tentang orang-orang yang akan masuk neraka. Bilang orang sebelah, dengar we. Kasih tahu orang sebelah, bilang dengar we. Dengar we. Dengar we. Paulus bilang begini, atau tidak tahukah kamu bahwa orang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Siapa di sini suka pancuri orang pembantu? Siapa di sini suka sengketa masalah tanah, geser-geser batas tanah? Kau memang menang di pengadilan tapi kau gagal masuk surga. Siapa di sini sudah dulu jadi pejabat? Oh, ada ternyata. Ini masih awal, belum pada intinya. Baru introduce. Orang tidak adil. Siapa orang tidak adil? Dengar baik. Orang tidak adil kalau tidak percaya pada Yesus dan bertobat masuk neraka. Bukan saya yang bilang. Tidak adil itu apa saja? Semua kerja dia hilang. Kalau rapat kasih masukan luar biasa, giliran sumbangan hilang. Kalau ada acara dia kritik terus. Ini daging kurang lembut, padahal dia makan tambah. Bungkus lagi. Atau uang panitia dia tilap-tilap. Orang begini tidak akan masuk surga. Biar kau majelis. Ini yang bicara bukan saya, Alkitab. Pendeta itu berkhotbah, kau mau tersinggung ke, mau apa ke, hamba Tuhan ini dipanggil lewat panggilan khusus melayani. Mereka diutus Tuhan, bukan cocok dengan kau. Biar malam begini ketua badan kerjasama antar umat beragama belum tentu dia malaikat. Jadi kalau memang khotbah jangan tersinggung. Saya pun pendeta ini manusia paling berdosa. Hanya bedanya saya dimajukan untuk berdiri depan saudara dan saudara berdiri depan saya. Tapi kita sama-sama berdosa. Pendeta saya kasih tahu, belum tentu kau punya jam kau puasa lebih dari jemaat. Jemaat itu ada yang kurus karena rajin doa puasa. Pendeta ada yang gendut itu malas puasa.
Tidak adil juga. Jemaat disuruh puasa 40 hari, pendeta ada di restoran. Baru mati mau masuk surga. Alkitab tidak bilang orang tidak adil tidak masuk kerajaan Allah kecuali pendeta atau majelis DPD Betania. Apalagi suami-suami yang tukang sembunyi uang di kaos kaki, sembunyi uang di ikat pinggang, ada di sini. Suami yang tidak jujur uang dengan istri ada. Tidak usah bapak-bapak jangan jawab, mama-mama yang jawab. Biasa ibu-ibu lebih jujur dari bapak-bapak. Ada? Tidak ada? Tidak ada. Suaminya tidak ada karena tidak datang hari ini. Orang tidak adil tidak akan masuk surga. Anda tahu kenapa Yesus datang ke dunia? Berbagi orang yang tidak adil. Kedua, dia bilang begini, jangan sesat orang cabul. Cabul, sama-sama bilang cabul. Ada bapak-bapak di sini yang kalau lihat, bapak-bapak itu kalau lihat, kita bapak-bapak ini kalau lihat perempuan cantik lewat, ada istri sebelah kanan, sengaja bangun. Itu cabul. Yang suka begitu Yesus datang untuk perbaiki kau punya mata itu. Ada di sini yang suka nonton video porno. Lebih baik kau mati dengan satu mata, dua mata, tanpa mata daripada dengan mata kau masuk neraka. Ada di sini lebih suka sopan dengan istri tetangga daripada dia punya istri sendiri. Yesus datang untuk perbaiki kau punya kelakuan itu. Natal itu pembaharuan kelakuan. Lanjut dia bilang begini, penyembah berhala. Saya heran ya, dokter sekolah dokter tinggi-tinggi, kalau dia TT sekolah dokter tinggi-tinggi Pak Yakobus, tapi kalau hamil dia tidak minum itu obat penguat kandungan. Dia pegang itu gunting, dia pegang paku, dia tusuk peneti lengkap dengan lengkuas, serai, bawang merah, bawang putih, bumbu RW dia taruh semua di bawah. Dia lapis cinta, kunyit bubuk semua di bawah. Yesus datang untuk perbaiki kelakuan begitu. Kalau dia TT di Maluku biasa menjelang Natal tutup tahun itu, mereka suka pergi bakar lilin di kuburan. Di sini ada juga. Tidak ada bakar lilin di kuburan baru dia ngomong-ngomong. Opa, terima kasih sudah tahun baru lagi mau ganti. Opa, ini anak-anak ini cucu yang paling besar mau pergi sekolah di Jakarta. Cucu kedua ini dia baru masuk SMP. Opa tolong jaga dorang baik-baik. Dia minta opa jaga dorang baik-baik. Dia lupa sejarah opa mati karena kecelakaan, tidak mampu jaga diri. Baru lebih aneh lagi, opanya jawab dari situ 86 siap aman terkendali. Lalu dia lari. Bagaimana kau bicara dengan opa baru model begitu kau lari? Yesus datang perbaiki kau punya penyembahan berhala itu. Lanjut lagi, orang berzina. Ada di sini hamba Tuhan kawin 2-3 orang. Ada di sini majelis diangkat tapi kawin cerai. Yesus pernah bilang barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan hidup-hidup, dia berbuat zina. Pak, saya kasih tahu, kau punya istri biar gendut besar, kau tidak bisa peluk dia lagi, tapi dia akan antar pernikahanmu ke surga. Biar itu ramping-ramping di sana, kau kasih tinggal istri dan kawin dengan dia, kau berbuat zina. Dan Alkitab berkata berzina tidak akan masuk surga. Kenapa bapak-bapak lihat saya serius sekali? Sepertinya mempertimbangkan kembali apa yang sudah terjadi. Tidak apa-apa kalau kau salah, kembali ke jalan yang benar. Tidak boleh gereja menikah orang yang kawin cerai, kecuali sudah mati baru boleh nikah. Selama hidup tidak boleh cerai. Kalau memang sudah cerai karena faktor A, B, C, dan D, maka harus jalankan hukum berikutnya. Tidak boleh menikah kecuali pasangannya
meninggal yang wajar ya. Data kesehatan yang dimunculkan oleh profesor di Jepang itu, ini mama-mama perlu tahu bahwa umur ibu-ibu itu lebih panjang dari bapak-bapak. Dan umur manusia Asia rata-rata perempuannya 55, laki-lakinya 50. Walaupun Musa berkata umur manusia 70, paling kuat 80, tetapi manusia rata-rata hidup di Asia ini 55 bagi perempuan, 50 bagi laki-laki. Jadi saya mau bilang buat ibu-ibu, kalau suamimu tidak bertobat, tidak usah kau cekik dia di tempat tidur. Kau tunggu saja kalau dia sudah ulang tahun menuju ke 49 atau besok mau 50, tunggu sudah menghitung hari. Jangan percaya yang romantis itu. Kadang-kadang tipu-tipu. Ada apa-apa panggil dia punya istri, ayang, besok sayang, nanti lusa dia panggil yang, habis nanti berikutnya dia panggil yayang, habis dia sebut honey, habis dia sebut bunda, mami, dan lain-lain. Semuanya full in love. Dia punya cucu, panggil dia opa, mari dulu kita bicara. Ada apa? Opa ajar dulu rahasia romantis suami istri ini, biar kita punya rumah tangga juga aman. Seperti opa dengan oma ini bagus, sayang, opa manja, oma luar biasa. Kenapa opa bisa kasih resepnya? Kok yang sayang, yang love dan lain-lain. Opa bilang ke dia, sini rahasia besar ini hanya kau yang boleh tahu. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Kalau kasih tahu bahaya, meledak. Kenapa? Kau dengar, opa lupa oma punya nama. Anak-anak muda, saya kasih tahu kau ya, kalau belum kau menikah, mungkin kau sudah minang itu perempuan, kau tidak boleh tidur dengan dia, kau berzina. Ada di sini jemaat yang anaknya kumpul-kumpul belum menikah, segera nikahkan. Natal itu perbaikan kehidupan. Jangan biarkan anak majelis kumpul kebo. Jangan izinkan anak pendeta kumpul kebo. Mundur dari majelis kalau anaknya kumpul kebo. Itu berzina. Amin. 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 Bilang orang sebelah, tidak usah tegang dulu. Banci. Berikut banci. Yang tidak masuk surga berikut adalah banci. Ada di sini banci. Kalau laki-laki itu angkat tangan. Coba laki-laki semua angkat tangan pada Tuhan Yesus. Oke, berarti laki-laki semua. Karena cara angkat tangannya dari luar tangkap ke dalam. Tuh, kalau banci dari dalam ke luar. Nah, ini bahaya. Jangan pernah angkat majelis yang jalannya miring-miring, pakai make up sebelum ibadah. Dia berdiri, foto. Saya kasih tahu neraka semua ini. Banci tidak akan masuk kerajaan Allah. Yesus datang untuk kasih lurus kau punya patah-patah itu. Baiklah, orang pemurid homoseksual sekarang ini di tempat gym fitness itu, biar kelihatan laki-laki kekar. Kena anjing-anjing kejar, aduh. Banci, pemurid homoseks, pencuri tidak akan masuk kerajaan Allah. Yesus datang supaya kita jangan jadi pencuri. Berikut orang kikir. Ayat
bisa tampil kan? Bisa kasih muncul nanti pikir saya tipu-tipu nanti. 1 Korintus 6 ayat 9. Sekarang kita sudah mau selesai ayat 9. Orang kikir, sama-sama bilang kikir. Kikir. Dia kasih uang di kolekte. Dia kasih cuma 2.000. Tapi dia keluar, dia cerita dari sana, itu Betania saya yang bangun. Pendeta anti sepatu dia bilang, itu uang yang kemarin saya bawa itu. Ada di sini yang gereja di Paling ini yang suka bakarai. Ada. Kalau rapat majelis, pendeta diancam kasih pindah itu. Ada. Hitung-hitung gaji pendeta. Ada. Ada yang merasa kalau dia kasih persepuluhan di gereja, dia sudah bisa atur pendeta. Ada. Kalau dia kasih bantuan di gereja, dia mau namanya dimunculkan di layar. Ada. Ada di sini yang sombong itu. Pak Alfred bagaimana Pak Alfred? Aman. Walaupun dewan 4 kali, kalau tidak ditulis namanya di papan pengumuman sebagai penyumbang, tidak marah, tidak tersinggung, tidak tanya cuma kok nama saya tidak ditulis. Ada di sini yang suka begitu. Yesus datang supaya kau bertobat. Jangan anggap remeh hamba Tuhan, saya kasih tahu. 1 gelas air kalian kasih untuk hamba Tuhan, kata Yesus, kamu sudah menerima upah hamba itu. Jangan kau ungkit-ungkit. Wah, itu pastori saya yang bangun, kalau saya tidak bangun, pendeta tidur di luar. Ini jemaat ini luar biasa, tepuk tangan dulu. Saya dengar dari Pak Jerry, gedung pembangunan biaya ini miliaran rupiah. Tentu ini suasembada orang-orang hebat yang luar biasa, yang berkontribusi bagi pekerjaan Allah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jangan pelit. Suami-suami yang pelit dengan istri bertobat. Ada orang kalau sumbang di gereja paling semangat, mau kasih istri uang setengah mati. Ada orang kalau acara kumpul-kumpul keluarga, dia sumbang biayanya luar biasa, pejabat cari muka. Tapi kalau anak minta uang, dia sumpah, bahkan ancam mau coret dari kartu keluarga. Anak minta bapak uang beli sepatu dulu, dia bilang kau pergi ambil itu yang di atas meja sana. Anaknya pergi, bapak tidak ada uang di sini, yang ada hanya bolpoin. Ya kau bawa ke sini. Bapak ini harus bayar sudah, minta uang dulu, mau beli baju baru, sepatu baru, baju Natal mau beli. Kau pergi di lemari situ ada buku-buku di situ, kau bawa ke sini. Bapak ini tidak ada apa-apa di sini bapak, hanya ada 1 lembar kertas ini yang sudah dilaminating ini. Bilang kau bawa ke sini. Ini bapak ini kartu keluarga, ya bawa ke sini. Lalu apa bapak mau buat? Saya mau coret kau dari sini. Jangan pelit. Berikut kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kurang kencang. 1, 2, 3. Yang tadi. Setelah kikir baca kencang. 1, 2, 3. Mabuk. Kurang kencang. 1, 2, 3. Mabuk. Ada di sini yang tukang mabuk. Ada majelis suka minum alkohol di sini. Ada pendeta suka minum alkohol di sini. Ada. Jawab saja ada. Yesus datang kasih stop itu barang. Pemabuk tidak akan masuk surga. Biar majelis, biar pendeta. Kenapa tidak rokok dalam gereja sekarang? Kenapa? Asik. Kalau mau rokok sekarang rokok sudah tuh. Kenapa tidak rokok dalam gereja? Saya tahu ini panitia rapat, jangan undang orang ini lagi. Kenapa tidak rokok dalam gereja sekarang? Saya hamba Tuhan bicara saja. Jangan rusak bait Allah ini. Yesus datang menebus kita, hidup kita bukan milik kita lagi. Kamu ditebus dan harganya sudah lunas dibayar. Heran kau di halaman gereja masih ada yang merokok. Panitia Natal lagi. Saya lihat berdua butuh rokok di luar sana.
bicara kerajaan Allah, bukan pendeta upahan. Saya tidak cari makan dalam perkembangan Injil ini. Perlu Anda tahu itu. Saya ini anak kandang ayam. Tahun 99 saya mengungsi dari Timur-Timur. Kita tinggal di kandang ayam potong. Yang ayam potong saja tidak mau tinggal di situ. Karena mengungsi dari Timur Leste. Saya pegang rekomendasi Mabes Polri. Putra putri ABRI ex Timur Leste yang memenuhi persyaratan dapat rekomendasi khusus akademi kepolisian. Saya tolak. Mohon maaf, saya ini dasarnya dari GEMIT. Sama dengan sini GKI, sama dengan GPID, sama dengan GKST, sama. Umur 17 tahun 8 bulan, seorang hamba Tuhan bernubuat buat saya. Kamu akan keliling dunia. Kamu akan berkhotbah sampai bangsa-bangsa. Ketika pendeta itu bernubuat seperti itu ke saya pikir setengah mati. Begini, dia bilang bernubuat mau ke bangsa-bangsa. Sedangkan saya ke gereja saja jalan kaki, sendal jepit merek Swallow, tusuk peniti di bagian bawah, Alfred. Dan baju saya cuma satu, baju kaos. Celana yang saya pakai itu celana kain. Itu bantuan dari UNHCR, bantuan untuk pengungsi. Ukuran celana itu 37. Hari ini berat saya 68. Celana saya ukuran 34. Dulu berat saya 52. Saya ikat pakai tali rapia. Saya pergi gereja jalan kaki 2 kilo. Hampir saya tidak percaya perkataan itu. Tapi saya berdoa. Saya setia dalam beribadah. Jadi koster di gereja, kasih bersih gereja, cebok anak sekolah minggu, jaga multimedia, dipercaya jadi singer. Semua pelayanan saya kerjakan. Sampai tidak ada lagi kesempatan buat saya di altar karena gagal. Akhirnya bagian saya cuma apa? Jaga anak sekolah minggu, kapan mau berak. 2 tahun itu. Dan kalau ibadah, pendeta maunya gedung tetap bersih. Saya bagian pintu masuk sama-sama penerima tamu. Siapa masuk gereja, saya kejar dari belakang buat lap bekas kakinya sampai tempat duduk. Satu masuk lagi, saya kejar lagi lap sampai tempat duduk. 2 tahun saya pikir begini, kalau saya tidak sekolah, saya bodoh. Harus sekolah. Merantaulah saya ke Jakarta, kuliah. Saya diasuh oleh Pak Yakobus Manu, punya kakak kandung, namanya Pendeta Amos Sosial. 4 tahun setelah saya wisuda, saya pulang Kupang. Selama sakit, selama susah, bayar biaya kuliah, saya tidak pernah telepon orang tua. Tidak pernah minta-minta. Tidak pernah mengemis. Sampai hari ini. Tidak pernah minta-minta. Saya kenal banyak pejabat. Saya selalu ada dalam pilgub. Rumah saya itu akan dikunjungi calon gubernur, calon bupati, calon wali kota, anggota DPR RI. Rumah saya ada setiap hari dikunjungi orang itu, konsultasi politik. Tapi saya kenal mereka semua. Sampai detik ini saya tidak pernah ke kantor gubernur, kantor bupati, kantor wali kota. Hamba Tuhan harus ada di medan pelayanan, bukan jadi medan pengemis, jalan bawa-bawa proposal. Makanya saya khotbah itu merdeka Pak Alfred. Tampang boleh gembel, tapi mental harus bangsawan. Dan atas izin Tuhan, hanya COVID yang membatasi saya. Nubuatan itu terjadi. Kalau tidak COVID, berarti kaki saya sudah genap berkhotbah di 5 benua di dunia. Anak kandang ayam. Sampai hari ini walaupun saya keliling dunia dan melayani, saya tidak punya sponsor satupun. Tidak ada satupun sponsor. Tidak ada satu orang pun yang benar-benar berkata, saya biayai pendeta itu. Tidak ada. Dan saya tidak pernah pergi mengemis dan minta-minta. Anda tahu kenapa? Kita ini hamba Tuhan. Jangan gemetar lihat pejabat. Di gedung seperti ini, dengar. Kalau pergi kantor bupati Pak Alfred, hormatilah dia. Tapi kalau dia datang ke gereja, biar dia presiden, dia umat Allah, dan kita pemimpinnya. Jangan lihat pejabat langsung. Jangan. Sebab
pundaknya kita. Dia yang mengemis ke kita, jangan mengemis ke dia. Saya pesan untuk hamba-hamba Tuhan ini, jangan gemetar lihat pejabat. Karena dengar, pejabat diangkat oleh rakyat, kita diangkat oleh segala raja. Karena Yesus bilang, barang siapa melayani aku, dia dihormati oleh Bapa. Amin. 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 Pejabat itu setelah pensiun, itu Pak PJ yang tadi itu, setelah ditarik kembali oleh kementerian, kembali nol. Tapi kita tetap pendeta. Kita dihormati oleh Bapa di surga. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Alfred, ruang pelayanan yang terhebat itu gereja ini. Hamba-hamba Tuhan itu tidak boleh alergi politik. Jangan. Banyak hamba Tuhan itu, tidak boleh bicara politik, tidak boleh bicara politik. Tapi uang politik dia terima, uang caleg dia terima. Saya dengar itu di Bali ini hanya 2 orang Kristen yang anggota DPR. Salah satunya Pak Alfred. Ayo kita kasih maju dia lagi untuk yang kelima ini. Kasih tembus. Gibran bicara depan banyak orang. Tenang Pak Prabowo, saya ada di sini. Lalu kau gemetar memang. Tapi saya hamba Tuhan, saya datang di sini, saya mau kasih tahu buat saudara. Tenang Bapak Ibu, Yesus ada di sini. Amin. Bukan kampanye ya. Kalau bilang amin hati-hati. Saya tuh punya anak. Begitu saya terbang habis konsolidasi politisi, saya terbang, anak saya SMP kelas 3. Dia posting deklarasi Prabowo, dia posting. Saya turun, saya bilang, Given, namanya Given, beras di rumah ini Ganjar punya. Air minum di sini Ganjar punya. Telur yang kau Ganjar punya. Besok dia hapus itu. Besok dia hapus langsung. Jemaat tanya sama saya, pendeta, kita pilih apa? Saya bilang, kalau kau tanya kita, saya tidak mau bicara. Tapi kalau kau tanya saya dari mimbar ini, saya kasih tahu jujur memang, saya Ganjar. Apakah ini saya datang untuk kampanye? Tidak. Saya mau bicara tentang Yesus. Anda tahu mobil kalau naik ke atas gunung, mesinnya mati tiba-tiba, kau harus ganjar batu. Kalau tidak, mobilnya turun ke bawah. Kebetulan Indonesia sedang berjuang naik ke atas, supaya jangan konsledat sedang dia jatuh, kau harus ganjar di situ. Makan. Kalau ini jangan bilang amin, karena kalau amin nomor 1. Pemfitnah, tukang fitnah, tukang gosip, keliling-keliling bicara orang punya nama. Ibu-ibu di sini yang tukang gosip ada? Bicara. Ini sebentar lagi habis acara ini, pulang ini, pasti ada saja panitia dikritik. Itu lilin Natal bakar dekat kain, kalau tak bakar kau mati semua. Ini sudah bahan gosip lagi. Termasuk majelis yang rokok-rokok itu, sebentar jadi bahan bully. Wah, kena dia, mampus. Jangan. Tapi kalau memang setelah ini masih ada juga yang bakar rokok, neraka betul itu. Bertobat sudah. Mau bikin setan itu di luar sana, jangan di area gereja. Di area sekolah saja tidak boleh rokok. Bagaimana di rumah Tuhan merokok? Tertiblah. Saya masuk penjara umur 15 tahun, bos. Saya tidak takut orang. Saya hamba Tuhan. Sekali melangkah ini, nyawa sudah dipersembahkan bagi Allah. Tidak ada manusia terbaik di dunia ini selain Yesus yang sudah menyelamatkan kita dengan luar biasa. Kepada siapa lagi kita harus takut selain daripada Dia ini? Mama-mama, kau dengar khotbah ini pasti kau bahagia. Minimal 1 bungkus 35.000, 1 juta aman. Rokok saja aman, jangan 1 juta.
Majelis itu tidak boleh rokok sebenarnya. Makanya pemilihan majelis itu dilihat. Rokok tidak, rokok jangan, mabuk jangan. Jelas-jelas merusak bait Allah itu. Sudah rusak bait Allah di sini sampai gereja bikin kelakuan lagi. Kita ini dengar, kita ini raja wali, amin. Kita ini domba, amin. Kita ini licik seperti ular, amin. Jadi seperti ular, amin. Kita ini tulus seperti merpati, amin. Kita bukan kakarlak. Bilang orang sebelah, jangan jadi kakarlak. Kakarlak itu dia ada di WC, dia ada di istana, di semua tempat dia ada. Injak setengah mati, biar perut meledak tabala, tetap kakarlak masih hidup. Banyak di Itali sudah. Amin. Itali, Prancis. Amin. Kenal apa itu? Penipu, tukang tipu. Berita tadi. Tukang tipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Lanjut Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, suka berseteru. Pagi-pagi bangun diancam orang, lama-lama saya blender kau. Kadang-kadang ibu-ibu kalau emosi tidak pakai otak. Bagaimana manusia dia punya lawan tetangga sebelah yang berat 80 kilo. Dia mau kasih masuk mesin blender yang kecil. Yang sana balas, oh, ngana susindir pak kita. Mulai masuk dulu bagus serang. Perseteruan. Itu Pak, kasih muncul itu ayat Pak. Galatia 5, Om, kasih muncul Galatia 5. Supaya jelas. Perselisihan. Lanjut. Ayat kasih muncul berikutnya. Dia sudah sampai di perselisihan. Perselisihan. Suka selisih dengan orang, ribut terus. Ibu-ibu pagi-pagi sudah angkat naik rokok. Mari sudah. Suka selisih. Suami mau pukul dia bilang begini, kamu berani kau taruh di sini. Suami lagi mau ancam pukul dia. Dia bilang kalau berani taruh di sini. Suami ingat janji nikah. Salah satu janji nikah adalah berilah kepada istrimu apa yang dia minta. Dia tanya gimana? Kebanyakan istri dapat pukul karena minta. Suka selisih. Anda anggap sepele, tapi ini Alkitab bilang begitu. Lalu iri hati. Orang ganti sepatu baru dia mau juga. Di pesta kalau ada tetangga yang jalannya lebih mantap, dia mulai Anda punya istri mau gemukkan, mau kuruskan, itu persoalannya di bagian peluk saja. Bagimu itu hanya di peluk saja. Bagi dia tidak ada masalah. Coba tanya mama yang gendut-gendut itu, mama ada masalah? Dia bilang tidak. Walaupun datang ke acara dia masih pakai haken. Begitu pulang dia bungkus. Dia pegang. Tidak ada masalah. Jadi kalau Anda peluk dia memang begini tidak bisa, ya sudah. Yang penting aman terkendali. Perbaiki cara memeluk, bukan ganti yang baru. Tidak boleh dia gemuk. Mama, kalau kau tidak kurus dari satu dalam 7 kali 24 jam, maka bisa. Lanjut. Amarah, kepentingan diri sendiri, persideran, roh pemecah. Dia pindah-pindah gereja. Ada di sini yang tukang pindah-pindah gereja. Ada. Dulunya di GPI, sekarang sudah di GPI. Tapi malam ini makan di GPI lagi. Ada di sini dulu tidak mau gereja sini karena masih renovasi. Giliran kursinya sudah bagus dia datang. Ada. Waktu semua disuruh menyumbang dia iya.
Waktu dia bilang giliran gereja sudah bagus, dia balik lagi. Ada? Tidak ada. Tepuk tangan buat tulis. Kedekia, bukan pesta pora, dan sebagainya. Ada sih, dan sebagainya. Nah, Anda tadi bilang pendeta, rokok di mana? Rokok masuk di dan sebagainya. Itu rokok ada di sini. DSB ya, DSB. Sembunyi uang di kos kaki maju di situ. DSB ya. Kasih kolekte, dia tukar dulu. Mau taruh nih, gereja mega begini persembahan masih ada 2.000 juga ada. Bagaimana ada mana? Masih ada 2.000 juga masuk di kantong kolekte. Banyak. Takarlah betul. Gedung gereja bagus begini kau bawa 2.000. Kau pergi parkir mobil saja di bagian luar sana. Parkir mobil di bagian luar hanya untuk turun sehingga beli di Alfamidi. Kau bayar 2.000. Di sini kau datang parkir mobil berjam-jam, terima lagi anggur perjamuan, makan roti perjamuan, dengar khotbah lagi, lalu dengar doa berkat lagi, parkir mobil aman-aman di situ, bawa satu keluarga, kau kasih 2.000. Otak kiri dan otak kanan sudah tidak berjalan baik lagi. Ada di sini yang tadi datang ke gereja siap uang 20.000. Lebih baik kau tidak usah kasih maju, kau punya langkah di sini daripada malaikat maut mau cari orang mau bunuh cepat lalu cari komen. Umur manusia itu Alkitab bilang 70. Di sini ada yang sudah umur 69. Ada yang kalau umur 69 lahirnya pas tanggal ini, sebentar ini mau ulang tahun jam 00, saya pesan jangan kau tidur lagi. Doa penyerahan sudah, Tuhan, jika Alkitab ini nyata dalam hidupku, terjadilah. Tapi kalau tidak, maka aku aman tentram. Jangan ajar anakmu pelit. Pak Dewa, anggota DPR 4 tahun, kalau kasih kolekte 50.000, kakarlah betul. Pak Yakobus, kepala dinas pengadilan tinggi, kasih kolekte 20.000 di sini, Kakarlah. Pelit apa sampai begitu Kepala dinas, tukang ojek kasih 2.000, masuk akal, aman. Mereka lihat aman. Tapi kalau kepala dinas level itu, dengar, saya bicara uang, tapi ini bukan tentang uang bos. Ini tentang keselamatan karakter. Aku siap mati bagi Yesus. Kolekte 2.000. Tidak. Gembala-gembala khotbah kasih jemaat beri yang terbaik, dia kasih kolekte 2.000. Orang egois begitu masuk neraka. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 25 bunyinya begini buat para pendeta. Jangan pikir pendeta pasti masuk surga ya, belum tentu. Matius 7:21. Bukan orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk kerajaan surga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Lalu dia lanjut begini. Pada hari terakhir ada orang yang bernubuat demi namaku, mengusir setan demi namaku, mengadakan mujizat demi namaku. Ini bukan pendeta GPID, ini pendeta Betani GBI Pentakosta yang biasa nubuat-nubuat usir setan, kan itu toh. Ternyata banyak orang GBI, pendeta GBI, pendeta GPDI tidak masuk surga. Banyak gembala tidak masuk surga. Karena apa? Mengadakan mujizat demi namaku. Yang biasa KKR kan bukan GPID. Yang mengadakan khotbah itu kan pendeta Pentakosta macam kami ini toh. Tuhan peringatkan kami. Lanjut ayatnya. Hamba Tuhan itu kalau bicara khotbah pakai ayat, jangan bicara tidak ada ayat. Pada waktu itu aku akan berterus terang pada mereka, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi ternyata ada pendeta Pentakosta
yang habis-habisan waktunya melayani, menggembalakan jemaat, melayani luar biasa, melakukan mujizat, tapi masuk neraka karena membuat kejahatan. Kenapa? Habis terima uang per bulan banyak-banyak, sibuk di kafe, jemaat sakit dia tidak urus, mulai melayani waktu rintis gereja, jalan kaki semangat, sudah punya mobil, turun kaca tegur jemaat saja susah minta ampun. Kalau pendeta GPID di mana Pak? Peringatannya, mati masuk neraka dari jalur mabok. Yesus datang untuk berubah pelayanan kita. Yesus datang buat kita serius dengan hidup ini. Ada hal yang lebih urgent, yaitu apa? Setelah kita mati, dengar, pulanglah ke rumah lalu Anda introspeksi. Apakah orang yang tahun lalu merayakan Natal bersama Anda masih ada? Atau mungkin Natal berikutnya suami Anda tidak ada lagi, istri Anda tidak ada lagi. Syarat mati kan tidak harus sakit. Bisa aja tiba-tiba besok Pak Alfred selesai, ada anggota DPR menangis hitung suara, besok mau pelantikan mati. Top Bapak. Ada. Karena dia naik dengan menang uang. Kurang Pak Dokter lagi dibilang. Mereka ngambil uang, main uang baru kolektor 2.000. Apa di dunia ini punya harta kalau mati? Kau cantik, tapi kalau kau mati, bapak-bapak kau ganteng-ganteng, kau tiap hari di kaca dalam keren macam saya begini. Saya tuh ganteng-ganteng dulu. Tapi kalau mati, habis khotbah mati. Cantik-cantik di sini, turun mati. Yesus datang ini bukan untuk fokus pada hidup, dia fokus pada matimu. Yesus datang untuk mempersiapkan kematianmu secara berkualitas. Yesus datang untuk mempersiapkan akhir pelayananmu secara berkualitas. Kamu boleh gagal jumpa anakmu, kamu boleh gagal jumpa cucumu yang sukses itu, kamu boleh gagal jumpa saudaramu yang sukses itu, tapi jangan gagal ketemu Yesus yang mati bagi engkau menyelamatkan engkau. Pak Alfred, Anda boleh menemukan populasi mayoritas Kristen di tanah ini, mengantar Anda untuk periode kelima, tapi jangan gagal waktu Anda mati, malaikat di surga bersuka cita. Hamba Tuhan saya kasih tahu, Anda berkhotbah jemaat tersinggung, kasih tinggal. Gembala itu tidak dipanggil untuk urus jemaat yang tertinggung, urus jemaat mau. Kalau dia tersinggung jangan jenguk, jangan kasih jatuh kau punya harga diri. Setan kakarlak masih kuasai dia tidak akan jadi domba. Urus yang masih mau hidup dalam Tuhan ini. Mau orang kaya kayak mau siapa kayak jangan atur-atur. Ada gereja pendeta mau khotbah dia atur-atur. Mama pendeta jangan khotbah rokok, mabuk. Jangan. Kau boleh jawab iya supaya dia jangan keluar. Iya dulu. Nanti kau naik baru kau atur. Ada majelis pendeta kasih judul khotbah. Khotbah minggu depan kekudusan. Dia langsung darah Yesus. Mama pendeta bisa ganti kah? Berkat Tuhan itu nyata. Dia mau judul begitu. Saya pesan sama pendetanya, terima judulnya, isinya jangan dirubah. Kita melayani Tuhan ini untuk keselamatan jiwa-jiwa. Kita tidak dipanggil untuk kasih senang seseorang pun di sini. Anak-anak muda saya pesan buat saudara, takutlah akan Tuhan, jadilah orang hebat sejak masa mudamu ini. Yesus pernah bilang sebuah kisah Lazarus dan orang kaya. Bapak pendeta, kalau Bapak ada jemaat yang tersinggung, dengar baik-baik. Yesus sudah pernah kasih contoh. Ternyata waktu kita mati, kita masih baku kenal. Orang kaya masih hafal Bapak Abraham dan Lazarus. Lazarus masih peka suara mengenal orang kaya yang di neraka. Jadi kalau ada jemaat yang bilang, kalau saya mau mabuk kenapa? Kalau saya mau rokok kenapa? Kalau saya mau berzina kenapa? Biarkan saja, dia lagi nantang itu. Nanti dia mati, dia berteriak panas, panas, panas. Kau
kau ingat apa yang pernah kau khotbahkan itu. Jadi dengar baik, kalau Anda dengar firman Allah, jangan keraskan hatimu, Pak. Cintailah keluargamu, cintailah anak cucumu, cintailah rumah tanggamu, persiapkan hidupmu secara berkualitas. Anda tidak tahu 3 hal tentang kematian. Kapan Anda mati, di mana Anda mati, bagaimana cara Anda akan mati. Ada seorang bapak namanya Lipus, pergi kunjung orang namanya Obus. Yakobus itu kalau di NTT dipanggil Obus, Filipus itu dipanggil Lipus. Lipus pergi jenguk Kobus. Begitu dia sampai, teman masih kecil, dia menangis. Obus, masih ingat dulu kita dua jaga kerbau itu. Kita dua main-main kelereng. Kalau lapar kita pancing ikan di kali. Sekarang saya lihat kau sudah begini, Obus. Obus, kau bangun, Obus. Obus. Ternyata sebulan kemudian Obus bangkit kembali. Pergilah dia ke Lipus punya rumah untuk melihat Lipus meninggal dunia. Jadi jangan lihat orang-orang yang asam urat itu pasti mati, kolesterol itu pasti mati. Saya punya teman asam urat, kolesterol, diabetes, serangan jantung, pasang ring, kaki sudah cacat, jalannya begini, masih hidup sampai hari ini. Saya punya teman fitness angkat barbel, mati di tempat fitness. Jangan lihat suami Anda yang sudah sakit jantungan itu, dia akan mati duluan, ibu. Lalu kau yang lagi cantik-cantik melawan suami itu, umur panjang, belum tentu bulan gosip bisa mati cepat. Bapak Ibu saudara-saudara, lalu lanjut begini, kemabukan pesta pora. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu. Barang siapa melakukan